teman-teman DLFF, perkenalkan nama saya Tasya dari Rumah Faye, organisasi perlindungan anak yang bergerak pada isu anti perdagangan, kekerasan, dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia. Awal bulan Juni lalu ada sebuah kasus di Tapanuli Utara yang terjadi dan menarik perhatian kami, yaitu sebuah kasus pemerkosaan terhadap korban anak perempuan usia kurang dari 18 tahun yang dilakukan oleh 10 laki-laki. Pelaku ada yang berusia anak juga, ada juga yang berusia dewasa. Dan kami ingin menyampaikan dukungan, rasa empati kami, prihatin kami terhadap kekerasan yang dialami oleh korban anak, karena pasti sangat menimbulkan trauma yang berat dan tidak mudah untuk dihadapi oleh keluarganya. Tapi kami salut dengan keberanian korban yang berani menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya, kemudian disupport oleh keluarga untuk mengadu ke polisi. Saat ini berita yang kami tahu, kesemua pelaku sudah ditangkap oleh polisi dan akan diproses oleh jalur hukum. Semoga harapan kami hukum berpihak pada korban dan keadilan yang sebaik-baiknya didapatkan oleh korban dan juga terhadap semua pelaku. Pastinya kasus kejahatan seperti ini sangat-sangat ingin kita hindari. Kita tidak ingin ini terjadi terhadap diri kita, orang di sekitar kita, teman, siapapun itu. Karena tidak ada satu manusia pun yang pantas untuk mengalami kekerasan ataupun kejahatan seksual. Nah, sebagai organisasi perlindungan anak, ada beberapa hal yang mungkin dapat kami bagikan kepada teman-teman yang mendengarkan ini, baik orang tua, khususnya anak usia remaja, untuk bagaimana sih cara kita mencegah kekerasan seksual. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari diri kita dulu, yaitu dengan mengedukasi diri kita, belajar dari internet ataupun berdiskusi dengan teman, guru, orang tua pun perlu belajar agar kita mengenali ataupun dapat mengidentifikasi kekerasan-kekerasan, tipe kekerasan yang biasa terjadi terhadap anak, baik itu fisik, seksual, verbal, emosional. Jadi kita dapat aware terhadap kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar kita ataupun ke diri kita sendiri. Dengan juga membangun kepekaan terhadap hal yang dialami oleh sekitar kita, teman-teman, mungkin anak di rumah. Jadi kita tidak cuek, tapi bisa peka terhadap mungkin ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya terjadi kepada anak di rumah, dan berani melapor ke pihak berwajib, entah itu ke RT RW dulu ataupun kemudian langsung ke polisi untuk dapat ditindaklanjuti. Bisa juga mungkin kalau kejadian di sekolah melapornya ke guru, kalau di rumah melapor ke orang tua, juga ke NGO atau lembaga organisasi perlindungan anak lainnya. Dan kita juga perlu menjaga diri untuk tetap di pergaulan yang sehat, melatih diri kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial ataupun game online, sehingga kita belajar untuk dapat membedakan iming-iming palsu yang mungkin mengarah kepada kekerasan, kejahatan dengan ajakan yang positif. Sebagai masyarakat, tidak memberikan stigma ataupun labeling, mengejek teman ataupun orang yang kita kenal dan menjadi korban kekerasan. Kita tidak mau untuk berdiri bersama pelaku, kan kita di sini ada untuk support korban mendapat keadilan ya. Jadi kita perlu untuk memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban, karena pasti apa yang dialaminya tidak mudah, dan kita sebagai masyarakat perlu merangkul agar korban dapat memulihkan dirinya sendiri. Pesan terakhir dariku, sebagai individu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita sendiri ataupun orang di sekitar kita menjadi korban kekerasan. Namun itu tidak cukup, dan juga kami tidak ingin menambahkan beban stigma negatif yang sudah terlanjur melekat kepada korban kekerasan. Di sini kami rasa hal yang lebih penting untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah mencegah diri kita sendiri ataupun orang di luar sana yang kita kenal, orang-orang terdekat kita, untuk tidak menjadi pelaku kekerasan.
kekerasan apapun itu, karena tidak ada seorang pun yang berhak mengalami kejahatan dan hak-hak dasarnya sebagai manusia direnggut. Untuk itu, marilah kita berperilaku yang baik, saling menghargai, menghormati sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih.